Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan mengenai apa itu deadlock. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denaya Verainova Lagatra dengan NIM C2C021047 kelas reguler B. Saya akan mengusung 6 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian dari deadlock, pengoperasian I/O, yang ketiga resource deadlock, yang keempat diagram graf, yang kelima kondisi untuk terjadinya deadlock, yang keenam metode untuk mengatasi deadlock. Ini ada sebabnya juga. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock, yang kedua mendeteksi dan memperbaiki, yang ketiga menghindari deadlock atau avoidance, yang keempat mencegah deadlock atau prevention. Pengertian dari deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, hampir keseluruhannya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Pengoperasian I/O. Channel I/O disk. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrograman, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Pengoperasian I/O, meminta atau request, meminta pelayanan perangkat masukan atau keluaran, lalu memakai atau use, memakai perangkat masukan atau keluaran. Yang ketiga, melepaskan atau release, yaitu melepaskan pemakaian perangkat masukan atau keluaran. Resource deadlock. Resource dapat berupa hardware device atau seperti tape drive, memori, atau berupa informasi atau record dalam suatu basis data, variabel global, dan lain-lain. Resource ada dua jenis, yaitu printable dan non-printable. Dua jenis resource. Yang pertama, resource printable adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Lalu yang kedua, resource non-printable adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Resource jenis ini yang sering menyebabkan deadlock. Diagram graf. Sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya atau resources, seperti yang pertama fisik atau perangkat memori, yang kedua logika, log dan database record, yang ketiga sistem operasi atau PGP slot, yang keempat aplikasi atau berkas. Mekanisme hubungan dari proses-proses dan sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Seperti pada gambar pertama, proses PI meminta sumber daya dari RG. Lalu sumber daya RG, lalu gambar yang kedua, sumber daya RG yang mengalokasikan salah satunya ke PI. Gambar yang ketiga, graf alokasi sumber daya. Ini adalah graf deadlock. Graf deadlock. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock atau pendeteksian dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran ada potensi terjadinya deadlock. Resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Graf dengan deadlock.
Lalu graf tanpa deadlock seperti ini. Keduanya hampir sama namun berbeda. Prosesnya pun berbeda. Lalu selanjutnya kondisi untuk terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion atau mutual exclusion conditional. Merupakan suatu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua, kondisi genggam dan tunggu atau hold and wait. Merupakan proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Kondisi non-preemption atau non-preemption condition merupakan sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memeganginya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang keempat, kondisi menunggu secara sirkular atau circular wait condition. Merupakan kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Kondisi untuk terjadinya deadlock yang kedua, yang pertama, terjadi deadlock bila terdapat ketika kondisi itu, tetapi adanya ketika kondisi itu belum berarti terjadinya deadlock. Yang kedua, deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Yang ketiga, deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, drive, dan lain-lain secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan resource. Lalu kita akan masuk ke metode mengatasi deadlock. Metode mengatasi deadlock ada 4, yaitu yang pertama, mengabaikan masalah deadlock, yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki, yang ketiga, menghindari deadlock atau avoidance, yang keempat, pencegahan deadlock atau prevention. Metode mengatasi deadlock yang pertama, yaitu mengabaikan masalah deadlock. Algoritma Ostrich. Algoritma Ostrich adalah strategi mengabaikan masalah yang mungkin terjadi atas dasar bahwa masalah itu mungkin sangat jarang terjadi. Artinya menempel seperti pengertian menempel kepala di pasir dan berpura-pura bahwa tidak ada masalah. Dengan mengasumsikan bahwa lebih efektif untuk memungkinkan masalah itu terjadi dibandingkan upaya pencegahannya. Lalu yang kedua, menghadapi deadlock dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun. Yang ketiga, dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi atau pemulihan deadlock tinggi. Metode mengatasi deadlock yang kedua yaitu mendeteksi dan memperbaiki. Yang pertama, mendeteksi. Deteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Lalu periode yang bisa dilakukan adalah memonitor permintaan dan pelepasan sumber daya. Yang ketiga, bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlock yang berarti semua proses tidak menghasilkan apapun. Mendeteksi dan memperbaiki bagian 2. Kita masuk ke perbaikan atau pemulihan. Yang pertama, preemption. Mengambil sementara sumber daya dari proses yang menggunakannya, namun sangat sulit untuk dilakukan. Lalu melacak kembali proses yang diambil sumber dayanya. Ketika dilakukan preemption akan berhenti. Dibutuhkan langkah untuk melanjutkan proses tersebut. Sulit dilakukan, sehingga umumnya proses dimulai lagi dari awal. Lalu, menghentikan proses yang menyebabkan deadlock adalah cara yang paling umum digunakan. Metode mengatasi deadlock bagian mendeteksi dan membagi bagian ketiga. Kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Yang pertama, yang paling jarang memakai prosesor. Yang kedua, yang paling sedikit hasil pemrogramannya atau programnya. Yang ketiga, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. Yang keempat, yang alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit.
Dan yang kelima, yang memiliki prioritas terkecil. Metode mengatasi deadlock bagian ketiga, yaitu menghindari deadlock atau avoidance. Menghindari deadlock dengan cara hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Yang pertama, jika pemberian akses sumber daya tidak mungkin menuju deadlock, sumber daya diberikan ke peminta. Lalu yang kedua, jika tidak aman atau memungkinkan timbulnya deadlock, proses yang meminta disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman diberikan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah satu sumber daya atau lebih yang semula dipegang oleh proses-proses aktif lain dilepaskan. Lalu yang ketiga, agar dapat mengevaluasi safety-nya state system, penghindaran deadlock mengharuskan semua proses menyatakan jumlah kebutuhan sumber daya maksimum sebelum eksekusi. Begitu eksekusi dimulai, tiap proses meminta sumber daya saat diperlukan sampai batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses-proses yang menyatakan kebutuhan sumber daya melebihi kapasitas total sistem tidak dapat dieksekusi. Lalu yang kelima, menggunakan algoritma bangkir. Algoritma bangkir, adanya safe state atau kondisi aman dan unsafe state atau kondisi tidak aman. Digambarkan sebagai seorang bankir yang memberi pinjaman ke sekelompok peminjam. Setiap peminjam memberikan batas pinjaman maksimum dan pengembalian wajib tepat waktu. Peminjaman secara bertahap dan bankir memastikan bahwa dana selalu tersedia bagi peminjam yang lain atau safe state. Tersedia, jumlah sumber daya atau dana yang tersedia. Maksimum, jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh setiap proses. Alokasi, jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses. Kebutuhan, maksimum alokasi sisa sumber daya yang dibutuhkan oleh proses setelah dikurangi dengan yang dialokasikan. Safe state, state selamat atau safe state jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan menjalankan proses secara hati-hati mengikuti suatu urutan tertentu. Contoh, sistem dengan 10 sumber daya yang setipe. Proses A memerlukan sumber daya maksimum sebanyak 10, sedang saat ini memegang 2 sumber daya. Lalu proses B memerlukan sumber daya maksimum sebanyak 3, sedang saat ini memegang 1 sumber daya. Lalu proses C memerlukan sumber daya maksimum sebanyak 7, sedangkan saat ini memegang 3 sumber daya. Masih tersedia 4 sumber daya. Metode mengatasi deadlock yang terakhir yaitu pencegahan deadlock atau prevention. Sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion. Lalu yang kedua, jika proses sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Yang ketiga, tiap proses harus meminta sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan usaha sendiri tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.